Podcast bareng aku, Yesha Kristadella. Well, belakangan ini lagi booming banget nih topik tentang mental health, terutama di generasi millennials dan Gen Z. Tapi sayangnya sebenarnya masih banyak banget nih teman-teman kita yang kurang aware tentang apa sih mental health itu sebenarnya. Nah, jangan khawatir karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang akan membagikan ilmunya tentang mental health karena beliau adalah seorang psikolog sejak 2004 and she is also a certificate nature and play practitioner. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sambut Kak Laura. Hi, have a seat please. Thank you. Thank you for coming Kak Laura. Say hi dulu dong ke teman-teman kita. Hai. Nah, Kak Laura boleh diceritain sedikit background Kak Laura sebagai seorang psikolog nih. Oke. Saya psikolog dari UI. Saya itu lulusan tahun 2004 dan sekarang ini juga saya udah ngambil namanya Nurture and Play Practitioner. Itu kali ya. Iya. Sedikit. Oke, luar biasa banget. Berarti Kak Laura ini lulusan dari Universitas Indonesia ya, which is universitas paling top di Indonesia. Oh gitu ya. Oke, well Kak Laura belakangan ini lagi marak banget nih, lagi hype-hype-nya di millennials dan Gen Z buat ngebahas topik tentang mental health. Oke. Nah, Ya, benar. tapi banyak juga teman-teman kita yang sebenarnya masih simpang siur nih, apa sih mental health atau gimana. Dari Kak Laura sendiri bisa berikan sedikit sneak peek itu apa sih sebenarnya hal yang mendasar nih yang perlu kita ketahui tentang mental health? Oke, mungkin biar nggak bingung sebenarnya ya, aku pakai perbandingan dengan kesehatan fisik ya. Gini, kalau kesehatan fisik kan berarti kondisi fisik di mana orang itu bisa beraktivitas dengan enak, dengan nyaman kan kayak gitu ya kalau kondisi fisik. Jadi sebenarnya kalau mental juga kayak gitu. Jadi kondisi di mana mental kita itu membuat kita juga bisa berfungsi secara optimal. Berfungsinya gimana? Maksudnya kayak kita bisa tahu nih kita tuh tujuannya apa sih gitu, kita tuh mau ngapain sih gitu, terus kita juga bisa punya hubungan yang baik sama membangun relasi lah yang mendalam dengan orang lain gitu. Kondisi mental di mana kita itu bisa menghadapi stres, di mana kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa belajar, kita bisa bekerja dengan baik, dan yang pasti kita bisa berkontribusi di masyarakat. Sebenarnya dari WHO tuh itu yang dibilang mental health. Nah, apa yang penting sebenarnya yang perlu kita tahu tentang mental health adalah kalau menurut saya ya gini, kadang kalau kita ngomong kesehatan fisik deh, kesehatan fisik kalau ditanya apa sih kesehatan fisik, apa sih hal-hal terkait kesehatan fisik, kan kita nggak selalu ngomongnya penyakit jantung, betul. Kanker, gitu ya, udah parah-parah gitu ya, penyakit yang susah ya sekali disembuhkan gitu ya, kan kita nggak ngomongin gitu. Kadang-kadang kita ngebahasnya apa? Olahraga, betul, makanan sehat, nutrisi yang baik. Nah, sebenarnya harapannya ketika kita membahas kesehatan mental itu juga kita bisa membahas ke situ gitu, nggak selalu kita berpikiran penyakit bipolar, schizophrenia, anxiety. Banyak teman-teman salah kaprah nih berarti ya kayak antara mental illness dan juga mental health. Iya benar. Kalau itu mental illness, dan kalau kita ngebahas mental illness pun sebenarnya ada range-nya. Kayak kita sakit fisik deh, badan gue nggak enak nih gitu, nggak enak badan, kan itu biasa aja ya, tapi nggak enak, tapi kan nggak enak gitu, nggak sampai bolos kuliah, nggak sampai gitu. Atau misalnya kita udah kayaknya agak demam nih gitu, batuk nih, mulai batuk-batuk, kayaknya radang deh, atau ternyata gue kena kanker paru, kan beda banget ya gitu, nggak langsung dari jadi kesehatan mental juga gitu, ada range-nya gitu, ada yang mengganggunya sedikit, kita masih bisa kok function, masih bisa beraktivitas, tapi sebenarnya mulai nggak enak nih gitu, sampai yang benar-benar udah agak shutdown, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau udah depresi berat itu kan kayak mau bangun tidur aja tuh susah memang gitu. Oke, jadi itu ya kayak kita harus bisa bedain yang mana benernya mental health dan yang mana mental illness gitu supaya nggak keliru gitu teman-teman. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang mental illness nih Kak,
kenapa sih seseorang itu bisa terkena penyakit mental? Macam-macam sih sebenarnya Macam-macam ya. Jadi ada faktor dari dalam diri, ada juga faktor dari lingkungan pastinya gitu. Dari dalam diri misalnya, ada juga faktor turunan sebenarnya. Sama kayak fisik kan, ada juga penyakit yang faktor turunan. Nah sebenarnya ada beberapa tuh memang ada faktor turunan juga gitu, kayak skizofrenia, kayak gitu-gitu tuh ada faktor turunannya. Keturunan. Atau misalnya faktor dia emang ada pengalaman traumatis yang luar biasa misalnya, itu bisa. Atau kalau dari dalam tuh bisa juga memang struktur kimiawi di otaknya itu memang dari lahir ada sesuatu yang berbeda itu juga bisa gitu. Kalau kita ngomongin illness ya gitu, itu bisa banget. Atau memang kejadian-kejadian di luar atau terpapar toksik gitu racun itu juga mempengaruhi. Atau kena penyakit berat itu juga bisa mempengaruhi. Atau ya inilah ya, yang pasti gaya hidup yang kayak gitu itu mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi makanan itu juga pengaruh sama mental health gitu. Apalagi nantinya mental illness. Ada banyak banget ya sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang tuh penyakit mental, bukan cuma 1, 2 atau berarti banyak sampai dari keturunan pun ada juga ternyata ya. Makanya jangan kita self-diagnosis karena untuk kita melihat suatu penyakit mental banyak yang dicek. Iya, nggak bisa ujuk-ujuk, aduh kayaknya aku bipolar nih, aduh kayak aku anxiety. Nggak bisa. Kita harus ke ahlinya dulu ya. Kalau kita cuman nggak enak badan, kan kita bisa ya ngobatin diri sendiri. Tapi kalau kita kanker, emang kita ini ya betul mencoba mengobati diri sendiri enggak ya? Nah itu maksudnya perbedaannya kayak gitu. Jangan self diagnosis gitu. Kalau self diagnosis nggak enak badan dikit sih nggak apa-apa. Kayak misalnya, aduh aku tuh kayaknya stres deh, kayaknya ini tantangannya berat banget deh, gimana ya gitu, kayaknya susah banget nih, berat nih gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mendiagnosis diri sendiri, aku kayaknya depresi berat, bisa, jangan ya teman-teman. Iya, hati-hati ya. Well, pertanyaan terakhir nih Kak, karena belakangan ini juga banyak teman-teman yang self-diagnosis dan segala macamnya. Nah, kita nih yang kayak mungkin merasa, oke, teman kita perlu pertolongan nih gitu. Apa sih Kak pertolongan pertama yang bisa kita lakukan nih untuk membantu teman kita, atau mungkin diri kita sendiri nih Kak yang udah mulai merasa kayak agak gak nyaman atau gimana gitu? Oke, kalau pertolongan pertama gimana ya? Kalau tadi kan karena kita kan range ya. Kalau masih ngerasanya sumeng-sumeng aja gitu, agak-agak nggak enak, ya udah kita coba kayak kalau di fisik kan kita ya olahraga, kita makannya yang baik kan kayak gitu ya. Berarti sebenarnya kalau di mental health berarti kita coba untuk punya apa ya namanya? Berusaha untuk punya komunitas yang membangun, yang positif, yang bisa membangun rasa percaya diri gitu ya untuk diri sendiri ya gitu. Kalau memang kita ada di lingkungan yang sangat toksik ya udah coba kita menyingkir dulu. Atau misalnya kita tuh anxiety banget karena kadang ya gara-gara apa yang kita lihat di sosial media. Kalau memang kita nggak tahan sama apa yang kita lihat, bikin kita, aduh gila ya kok dia udah bisa begini ya, aku tuh kayak masih gini banget, aduh kayaknya hidup rasanya susah banget gitu, kayaknya stressful banget. Jadi membanding-bandingkan dengan orang lain, pertolongan pertamanya adalah apa? Ya udah, kalau perlu malah uninstall. Gitu. Ya kalau sampai itu, kalau enggak ya mungkin kita blok aja gitu supaya kita nggak dapet fitnya dari situ. Itu pertolongan pertama kalau diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat teman kita, ya kita jadi pendengar yang baik dulu kali ya. Kita coba jadi pendengar, kita berusaha ada buat dia gitu ya, karena kan kadang itu karena dia merasa tidak mampu kan gitu. Jadi kita bantu dia untuk punya self esteem yang baik segala macam. Kalau memang agak berat, ya kita harus ke psikolog atau psikiater atau konselor mungkin ya gitu. Harus ya harus ke yang ini lah ya, yang lebih profesional ya, harus yang profesional. Jadi tergantung levelnya di mana gitu. Nah, ngomongin level nih Kak, sebenarnya kayak level apa aja sih Kak untuk kita sampai benar-benar kayak oke, aku harus ke psikolog nih gitu? Sebenarnya patokannya adalah kalau kita sudah merasa kita nggak bisa function, kita ke psikolog aja.
Oh gitu. Function dalam arti gini, misalnya kita tuh setiap ada tantangan baru rasanya kok kayak bikin kita nggak berani. Kan ada ya tantangan yang kayaknya kita tuh takut, kita deg-degan parah, tapi kita masih bisa nih mengendalikan, masih bisa nih untuk oke, push through, bisa. Nah itu sih nggak apa-apa kan gitu. Tapi ada kadang-kadang yang bikin kita jadinya malah kabur, malah lari, dan terus-menerus itu terjadinya seperti itu. Berarti kan tadi ya, kan mental health kan termasuk bagaimana kita menghadapi challenge ya, menghadapi challenge, menghadapi kehidupan lah gitu. Kalau sampai kita merasa kitanya juga susah dan mengganggu, itu sebaiknya konsultasi. Langsung ke expertise-nya. Mendingan, jadi jangan tunggu sampai parah banget gitu. Justru ya gimana sih? Kan beda ya. Kita langsung ketahuan kanker stadium 4 sama kita masih stadium awal. Iya, beda betul. banget kan. Penanganannya juga pasti lebih mudah kalau kita udah dari awal nih kita berobatnya ya. Benar. Karena juga nggak jarang nih teman-teman tuh merasa kayak, aduh kalau ke psikolog rasanya lebay aja gitu Kak. Dan mungkin ada beberapa yang kayak, aduh malu dibilang gila gitu ya kalau orang-orang ke psikolog atau psikiater gitu ya. Padahal harusnya memang teman-teman dari awal lebih baik mencegah ya daripada Kalau perlu general check up, kan kita kalau kesehatan kan ada general check up dong gitu. Nah, ke psikolog itu kadang-kadang bisa juga untuk kita general check up. Kita tuh gimana sih dalam menghadapi tantangan, dalam kita menjalin relasi, ada nggak kita hambatan sebenarnya, itu bisa loh. Bisa banget gitu. Oke deh Kak, thank you so much for the insight. Thank you so much Kak. Aku harap teman-teman di rumah juga bisa mendapatkan insight yang luar biasa dari podcast kita pada hari ini. See you in another podcast. Bye.